Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karana Ramadan Siswanto dengan NIM 13122000153. Di sini saya akan menerangkan atau membahas mengenai Undang-Undang Majapahit. Sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang Kitab Kutara Manawa yang berada di prasasti, di mana prasasti itu dikeluarkan oleh Raja Sri Raja Sanagara. Nah, arti dari prasasti tersebut adalah dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa dan lainnya menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam memutuskan pertikaian zaman dahulu. Lalu di sini saya akan menerangkan mengenai pasal 55 dan 56. Jadi pasal 55 berisi tentang jika seseorang pencuri tertangkap dalam pencurian dikenakan pidana mati. Anak istrinya, miliknya, dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu mempunyai hamba laki-laki dan perempuan, hamba-hamba itu tidak diambil oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan membahas pasal 55 terlebih dahulu. Jadi dalam pasal 55 itu menjelaskan bahwa pada zaman Majapahit itu aturan atau undang-undang yang berlaku lebih keras daripada sekarang mengenai pencurian, di mana pasal 55 menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi pelaku pencurian dalam hukum Majapahit. Bukan hanya hukuman penjara atau hukuman kerja paksa atau hukuman yang lainnya, tapi langsung hukuman mati. Jadi di sini ada beberapa konsekuensi atau beberapa rincian dari pasal 55 tersebut. 1. Hukuman mati dan konsekuensi keluarga. Dijatuhkan hukuman pidana mati memperlihatkan bahwa pencurian dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius pada zaman Majapahit. Mungkin karena dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pengambilan alih anak istri, harta, dan tanah pelaku oleh raja yang berkuasa mengindikasikan adanya konsep hukuman kolektif atas tidaknya negara mengambil alih aset yang telah dicuri atau aset sebelumnya yang mereka punya. 2. Perlindungan terhadap hamba, pengecualian terhadap hamba pelaku pencurian, yang artinya membebaskan hamba dari segala utang dalam pencuri menunjukkan adanya pertimbangan kemanusiaan atau mungkin juga pertimbangan ekonomi agar tenaga kerja tidak hilang begitu saja akibat kejahatan tuannya. Ini mengisyaratkan bahwa hukuman pada era atau masa Majapahit memiliki lapisan keadilan yang mempertimbangkan status sosial dan potensi ekonomi. Lalu di sini saya membahas pasal 56, yaitu jika seorang pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak 8 kali, membayar denda 4 laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang kena curi dengan mengembalikan segala milik yang diambilnya 2 kali lipat. Demikianlah bunyi hukumannya. Jadi selaras dengan pasal 55. Jadi mengapa saya mengambil dua pasal ini? Karena menurut saya dua pasal ini saling berhubungan antara 55 dan 56. Karena pada masa Majapahit hukuman pencurian adalah hukuman mati, maka diberikanlah pasal atau peraturan nomor 56 ini sebagai apabila seseorang yang telah melakukan tindakan pencurian itu apabila tidak mau dihukum mati bisa dengan hukuman hidup, tapi dengan biaya denda ganti rugi 2 kali lipat. Di sini pasal 56 membuka celah bagi pelaku pencurian untuk menghindari hukuman mati, namun dengan persyaratan yang sangat berat.
Jadi syaratnya itu ganti rugi berlipat 2 kali lebih banyak dari harta yang dicuri. Dan sebenarnya hukuman mati ini tidak kemudian kaku dengan hanya saklek hukuman mati, satu hukuman mati pencuri ya wajib dihukum mati. Bisa dengan hukuman hidup, namun pencuri itu harus membayar ganti rugi 2 kali lipat dari barang yang telah dicurinya gitu. Sekian analisa atau pembahasan dari saya mengenai UU Majapahit mengenai pencurian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alisano Christian Pabinti dengan NIM 1312100311. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai pasal 57 salah satu hukum peninggalan Kerajaan Majapahit. Pasal 57 berbunyi bahwa apabila terjadi pembunuhan terhadap seorang pencuri di suatu desa, maka seluruh barang curian, kepala pencuri, harta miliknya, serta anak dan istrinya harus diserahkan kepada raja yang berkuasa. Ketentuan ini juga menyatakan bahwa jika kerabat pencuri tersebut terbukti tidak terlibat dalam tindakan pencurian, maka mereka tidak dikenakan denda. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa sistem hukum pada masa itu sangat tegas dan bersifat kolektif. Artinya, hukum tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku tetapi juga berdampak kepada keluarganya. Ini mencerminkan bahwa hukum kala itu bertujuan menciptakan efek jera yang besar bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Namun dari sudut pandang hukum modern, ketentuan seperti ini tentu bertentangan dengan asas keadilan. Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sendiri. Keluarga pelaku yang tidak terlibat seharusnya tidak boleh dihukum. Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang pasal 57 ini sebagai bagian dari sejarah hukum yang penting untuk dipelajari. Agar kita dapat memahami bagaimana sistem hukum berkembang dari masa ke masa, meskipun terasa tidak manusiawi bila diterapkan sekarang, pasal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan menurut pandangan masyarakat pada zamannya. Demikian tanggapan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maharani Azizandra Zasia Putri, NIM 1312200133. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang pasal 86 yang berbunyi, barang siapa mengambil milik orang lain tanpa hak, supaya diperingatkan bahwa barang yang diambil secara haram itu akan hilang dalam waktu 6 bulan. Jika belum hilang dalam waktu 6 bulan, peringatkan bahwa barang itu akan hilang dalam waktu 6 tahun. Segala modal milik orang yang mengambil barang tanpa hak itu akan turut hilang. Ingat-ingatlah akan ajaran sastra, jangan sesekali mengambil uang secara haram. Pasal ini menegaskan tentang larangan keras terhadap perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izin. Hukuman yang diberikan bersifat peringatan bertahap, bukan langsung berupa sanksi fisik atau denda. Pencuri diperingatkan bahwa barang hasil curian akan hilang dalam waktu tertentu 6 bulan hingga 6 tahun. Dan jika tetap tidak dikembalikan, seluruh modal atau kekayaan si pelaku juga akan turut hilang. Sanksi dalam pasal ini bersifat sosial dan spiritual daripada fisik atau material. Hilangnya barang dan modal bisa diartikan sebagai bentuk kutukan sosial, kehilangan hak kepemilikan, atau bahkan hukuman adat yang membuat si pelaku terisolasi dari masyarakat. Tidak ditemukan ancaman hukuman mati atau denda langsung seperti pasal-pasal yang lain yang mengatur pencurian dan kekerasan atau perampasan paksa. Pasal ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, kehormatan terhadap hak milik dalam kehidupan masyarakat. Ada unsur edukasi dan pembinaan moral, dengan harapan pelaku sadar dan memperbaiki diri setelah diperingatkan. Kesimpulannya, pasal 86 ini adalah pasal yang mengatur larangan mengambil hak milik orang lain tanpa izin, dengan sanksi berupa peringatan dan ancaman kehilangan barang serta modal.
Pasal ini menonjolkan aspek pembinaan moral dan sosial, sejalan dengan nilai-nilai etika dan ajaran sastra pada zaman Majapahit.